kita sapa, selamat malam Mas Sutrisno Budi. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan tidak lupa juga kita sapa Mas Eko Budi. Mas Eko Budi, selamat malam, sehat selalu tentunya. Selamat malam Mas Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya. Alhamdulillah baik semua. Dan tentunya juga selamat malam untuk dulur-dulur semua. Pada malam hari ini langsung saja saya menuju Mas Eko Budi. Mas Eko Budi, untuk mempersingkat waktu, monggo panjenengan sebagai moderatornya, pengantarnya. Nanti silakan panjenengan kupas tuntas dengan Mas Sutrisno Budi. Baik, terima kasih Mas Ridwan, saudara-saudaraku sekalian di forum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di forum dialog atau forum talkshow tentang persaudaraan Setia Hati Trate. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang santai tapi serius, ya, tentang kegiatan-kegiatan saudara-saudara kita, sesepuh-sesepuh kita di MUNAS atau Musyawarah Nasional Ikatan Pengurus atau Ikatan Pencaksilat Indonesia ke-15 di Sentul City, Bogor. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita masih diberi karunia untuk bisa bersama-sama berbincang meskipun dalam suasana virtual, ya. Kemudian salat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam untuk saudara-saudaraku semua di seluruh Nusantara. Salam persaudaraan. Baik, yang pertama sama-sama kita hormati Kang Mas Andreas Eka Sakti yang malam hari ini juga bergabung di forum Zoom meeting ngobrol santai tapi serius tentang perkembangan MUNAS IPSI kaitannya dengan persaudaraan Setia Hati Trate. Nah, kita juga akan bincang-bincang dengan Mas Sutrisno Budi sebagai salah seorang yang menjadi perhatian, ya, banyak kalangan di media sosial, terutama yang peduli dalam tanda kutip dengan perkembangan SH Trate. Jadi Mas Sutrisno ini sekarang menjadi pusat perhatian dari banyak pihak terkait dengan yang terjadi di MUNAS IPSI, ya. Kenapa? Karena Mas Sutris lah yang menceritakan kabar baik, ya. Pertama kali persaudaraan Setia Hati Trate bisa menjadi peserta penuh gitu MUNAS IPSI ke-15 di bawah kepemimpinan Kang Mas Murjoko. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Kang Mas Andreas Eka Sakti sebagai delegasi persaudaraan Setia Hati Trate. Apa kabar Kang Mas Andreas? Kang Mas Andreas, apa kabar? Ya, baik. Masih capek ini. Ya, alhamdulillah. Masih capek. Mas, kita baru bisa doyan makan kemarin, tak doyan makan. Iya, alhamdulillah. Akhirnya doyan juga ya Mas, setelah kemarin mungkin makan nggak enak ya. Walaupun menunya luar biasa nampaknya saya lihat di arena MUNAS itu. Iya, makan di Hotel Bintang 5, masakannya enak. Mau makan nggak bisa lah, karena lihat satu orang ngeyelis itu jadi. Ya. Oke, nanti kita bincang-bincang. Ya, nanti kita bincang-bincang tentang ngeyelis itu Kang Mas Andreas. Sekarang Kang Mas Andreas mungkin istirahat sejenak, memantau Mas Tris bicara. Nanti kami akan minta Kang Mas Andreas untuk menceritakan hal-hal yang terjadi di arena MUNAS IPSI kemarin. Baik. Ya, biar adik saya yang itu lagi yang penting itu ya. Ya. Baik, Mas Tris. Kita ngobrol santai sejenak. Coba apa sih yang awalnya, ya, Mas Tris bisa
berkabar baik untuk seluruh warga PSAT sedunia gitu kan, tentang keberadaan PSAT di Munas IPSI yang diwakili dalam hal ini oleh Kang Mas Andreas Eka Sakti itu. Ceritanya gimana Mas Lis? Ya, baik. Mas Eko, Kang Mas Andreas, dan semua dulur-dulur Sejahtera dimanapun berada. Pengurus pusat menganggap Munas IPSI ini sangat-sangat penting, harus kita menangkan, harus kita berpartisipasi di sana. Karena apa? Sebagai organisasi perguruan pencaksilat, legitimasi di masyarakat adalah tergabung di IPSI. Nah, kita ketahui bersama bahwa pertempuran melawan mereka di medsos saat ini sudah bisa kita menangkan ya. Munas Ikatan Pencaksilat Indonesia ini adalah arena yang sangat penting sebagai legitimasi dari sebuah perguruan pencaksilat Persaudaraan Sejati Trate sebagai salah satu bagian dari 10 perguruan historis cikal bakal dari eksistensi IPSI. Kita sudah memenangkan sengketa hukum, di mana kita tahu bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara hukum, panglima tertingginya adalah hukum, sehingga apabila hukum sudah memutuskan, maka semua wajib mentaati. Namun kita ketahui bersama bahwa pada saat ini, meskipun kita sudah memenangkan semua pertempuran melawan JJ di bidang hukum, ternyata tidak serta-merta pihak-pihak lain itu mau melaksanakan kebijaksanaan sesuai dan dengan keputusan hukum. Salah satunya adalah pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kita sudah memberi surat pemberitahuan kepada PBIPSI terkait dengan legalitas Persaudaraan Sejati Trate yang telah kita menangkan di bidang hukum. Namun rupanya belum ada keputusan atau kebijaksanaan yang pro terhadap kebenaran itu. Sehingga kita sampai harus datang beberapa kali ke PBIPSI, bahkan kita sudah sempat mensomasi, dan pada akhirnya kita juga telah membuat laporan pidana karena PBIPSI justru memberikan rekomendasi kepada pihak lain untuk melanggar hak kita, melanggar hukum. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaan Munas ke-15 tahun 2021, di mana kewenangan memberikan undangan itu dialihkan kepada ketua panitia Munas, di mana ketua panitianya adalah Bapak Beni Gautama, yang dengan beralasan Bapak Beni Gautama ini sebagai ketua belum mengetahui permasalahan yang terjadi di PSAT, sehingga yang diketahui hanyalah ada permasalahan, sehingga beliau membuat kebijakan kedua-duanya diundang. Panitia Munas mengundang PSAT kedua-duanya, maka ini tentu tidak bagus bagi kita, yang mana kita telah berjuang berdarah-darah sekian lama untuk meladeni mereka di bidang hukum. Setelah kita menangkan, ternyata PBIPSI dan Panitia Munas memperlakukan demikian, sehingga ini tidak adil. Maka kita berangkat kembali ke PBIPSI menghadap ketua panitia Bapak Beni Gautama. Alhamdulillah diterima dengan baik dan juga diterima oleh sekretaris panitia Bapak Ivan. Kita sampaikan bahwa permasalahan dengan kelompok yang dipimpin oleh Pak Taufik ini sudah disepakati diselesaikan secara hukum. Ini adalah mekanisme penyelesaian yang tertinggi.
di Indonesia ini, dan itu kita menangkan, kita buka data-datanya semua, dan pada akhirnya beliau memahami kondisi. Namun mungkin karena kedekatan subjektif ya, karena bagaimanapun juga Pak Taufik ini adalah wakil ketua umum PBIPSI yang periode lalu, tentu saja sehari-hari mereka akrab ya, dan banyak juga anak buah Pak Taufik yang membantu pekerjaan di IPSI sana, sehingga untuk memutuskan langsung melaksanakan sebagaimana putusan hukum itu rupanya mereka nampak beban begitu, sehingga mereka masih ambigu, tetap tidak mencabut undangan yang untuk kedua-duanya itu. Pada akhirnya karena kondisi tidak menguntungkan, maka Esatrate Ketua Umum Kang Mas Murjoko menugaskan Kang Mas Andreas untuk menjadi peserta Munas, dan juga Mas Murjoko menugaskan tim LHA untuk membackup dan mengamankan legitimasi Esatrate agar tidak terganggu dengan adanya isu dualisme yang digulirkan oleh Pak Taufik, dan juga tetap PBIPSI yang juga tidak menyatakan sikap dengan tegas bahwa Esatrate yang sah hanyalah satu, yaitu kita. Nah, Oke, baik. Kemudian di hari pertama Mas Eko, Ya. kami mendampingi Kang Mas Andreas ada di tempat registrasi, melakukan tanda tangan kehadiran. Ternyata di sana pesertanya hanya 50. 50 itu berarti Ya. persaudaraan Setia Trate hanya satu, yaitu Kang Mas Andreas. Sudah saya cari-cari tidak ada. Ya, kalau Ya. dengan pendidikan aman sudah. Itu kira-kira jam 3 sore di hari Ya. Pertama. Hari pertama, hari kedatangan ya. Ya. Kemudian di malam di acara ramah tamah, kami kaget. Rupanya pesertanya yang sebelumnya itu 50 bertambah menjadi 51. Muncullah nama persaudaraan Setia Trate Pak Taufik, dan ada tanda tangannya pula. Ya. Ya kan? Nah, ini menjadi kegalauan kita di malam itu, sehingga kami berkoordinasi lagi dengan ketua panitia dan sekretaris. Kami keberatan kondisi ini, dan mereka mengundang kita untuk pertemuan di esok pagi hari sebelum acara dimulai, ya. Dan pada akhirnya di pagi hari kita, tim hukum kita diwakili Mas Sukri, dipanggil ke ruangan khusus panitia. Di sana rupanya sudah ada Pak Taufik. Keduanya diberi kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya, dan pada akhirnya alhamdulillah Pak Ketua Panitia Pak Benny Gautama dengan gentle menyatakan bahwa peserta Munas dari Persaudaraan Setia Trate hanya satu, yaitu pimpinan Pak Murjoko yang telah mendelegasikan utusan kepada Kang Mas Andreas Eka Sakti. Dengan demikian, maka kemudian kita mengecek lokasi yang sebelumnya di sana di meja Persaudaraan Setia Trate ada 2 kursi, akhirnya kursinya kita minta untuk dirapikan supaya tidak ada di sana, dan kita juga minta ID card yang dipakai oleh Pak Taufik yang di sana tertera peserta, kita minta dilepas, ya. Dan kemudian rupanya beliaunya juga panitia, sehingga ketika di kegiatan-kegiatan berikutnya beliau juga masih berada di lokasi dan masih memakai ID card, tapi bukan ID card peserta Munas, melainkan ID card panitia. Sehingga kalau ada yang bertanya, itu faktanya Pak Taufik masih ada di lokasi? Ya, kalau sebagai peserta Munas sudah tidak diperbolehkan, sudah harus keluar. Tetapi
kalau sebagai panitia, ya tentu saja panitia harus ada di sana untuk melayani peserta Munas. Itu Mas Eko, sehingga dengan demikian peserta Munas itu berjumlah 50 plus 1 ya. Satunya ini adalah pengurus PB-IPSI yang sebelumnya, dan yang 50 adalah 34 utusan pengurus provinsi, 10 perguruan historis, salah satunya adalah Sejatrate, kita, diwakili kita, dan 6 perguruan biasa, yaitu perguruan nasional yang skalanya sudah nasional. Demikian Mas Eko, dan itu tentu saja buah dari doa seluruh warga Persaudaraan Sejatrate, ya, sehingga pada akhirnya PB-IPSI pun melalui panitia terpaksa harus memutuskan bahwa Sejatrate hanya satu, yaitu yang pimpinan oleh Mas Murjoko karena telah memiliki kekuatan hukum. Demikian, Mas. Perjalanan yang luar biasa, sekaligus memberikan pencerahan dan penjelasan kepada kita semua yang kebetulan tidak hadir secara langsung, secara fisik di Munas IPSI ke-15. Walaupun saya yakin saudara-saudara warga Persaudaraan Sejatrate ini memantau dari media sosial, dari berbagai platform ya, baik WhatsApp, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Jadi ini Munas IPSI ini kali ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari warga Persaudaraan Sejatrate dibandingkan dengan munas-munas yang sebelumnya, saya kira ya. Terima kasih Mas Tris sudah mengawal Persaudaraan Sejatrate di Munas IPSI. Baik, sebelum ke Kang Mas Andreas, saya ingin melanjutkan pertanyaan saya untuk Mas Tris. Jadi Mas Tris, tadi Mas Tris sempat mengatakan bahwa kemungkinan ketua panitia tidak mengetahui ya adanya memasukkan 2 nama atau 2 organisasi yang sama pada Munas IPSI kali ini ya. Ya, betul. Baik. Oke, jadi terklarifikasi ya, saudara-saudara sekalian, bahwa kenapa di awal itu muncul 2 nama Persaudaraan Sejatrate karena memang ketidaktahuan. Tetapi setelah dijelaskan Mas Tris tadi menyatakan bahwa setelah dijelaskan ternyata ketua panitia mungkin tidak terpaksa ya, tapi artinya jadi tahu gitu bahwa Persaudaraan Sejatrate itu ya memang yang dipimpin oleh Kang Mas Murjoko kan gitu ya. Ya. Kalau sehingga dengan gentle, dengan bijaksana beliau akhirnya hanya mengakui satu PSAT gitu ya. Ya, jadi ketua panitia dan bagaimanapun juga mereka mayoritas adalah pengurus PB-IPSI yang periode lalu. Ini pada awalnya tidak memahami secara keseluruhan permasalahan, sehingga mengundang keduanya. Nah, yang berikutnya setelah kita beri pemahaman pun beliau tetap memang Sejatrate sudah selesai, bahkan beliau berjanji setelah Munas ini PB-IPSI akan mengambil sikap tegas, yaitu melaksanakan putusan hukum. Namun karena hubungan yang kedekatan yang subjektif ini, karena rengean dari beliaunya, rupanya kebaikan hati dari pengurus PB ini yang ini betul-betul tidak berdaya ya, sehingga meminta kita untuk legowo segala macam lah ya, sehingga ada perasaan tidak nyaman secara subjektif ya. Makanya pada akhirnya kita tindakan yang objektif ya. Yang menjadi peserta PSAT hanya satu, kita atau mereka ya. Kalau kita yang jadi peserta tentu saja sudah ada alasan secara hukum, tapi kalau mereka yang jadi peserta ya tentu saja akan kita permasalahkan secara hukum ya. Begitu Mas. Ya. Baik, terima kasih Mas Tris. Jadi penjelasannya yang luar biasa. Jadi kita Persaudaraan Sejatrate menyampaikan tentang legalitas organisasi kita di hadapan panitia
Munas IPSI, sehingga mereka akhirnya memahami bahwa ya yang benar hanya kita gitu ya, hanya satu, karena sudah kita perjuangkan di berbagai pengadilan gitu kan. Jadi bukan versi kita tapi memang versi hukum ya Mas Riz. Baik Mas Riz, saya ingin bertanya hal-hal yang lucu-lucu nih di arena Munas ya. Mungkin nanti karena ini yang menjadi yang lucu-lucu ini nggak penting tapi menjadi perhatian sebelah untuk jadi bahan apa ya Mas Riz ya, bahan guyonan sehingga suasana IPSI ini menjadi asik gitu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan gini Mas Riz, ini di sebelah kan nanya, kenapa Mas Sukri yang angkat kursi sendiri atau memindahkan papan nama, nggak minta tolong panitia? Kira-kira apa penjelasannya Mas Riz? Ya. Ini atau karena Mas Sukri merasa asik aja gitu ya bantu panitia ya. Jadi begini Mas Eko. Jadi kita menghadapi orang yang ngeyel, orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak punya malu, ya kan? Jadi kadang-kadang kita juga harus apa ya? Iya. Menghadapi orang ya, kita harus begitu Mas Riz ya. Kalau kita lurus-lurus saja, waduh, habis kita. Ya. kita hadapi dengan guyon. Iyalah. Ya sebenarnya itu juga apa ya Mas Riz ya, mungkin sikap Mas Sukri ini sebagai ya, barang yang udah pasti mereka masih nggak tahu malu. Ini orang yang masuk akal. Makanya orang-orang yang nggak masuk akal kita ya boleh dong kita juga sedikit mengimbangi mereka, ya kan? Ya. Jadi memang ada kejadian-kejadian lucu, ya cukup sebenarnya memalukan buat mereka, tapi menyenangkan buat kita. Kan mereka yang sakit hati, kita enggak, ya kan? Kita malah senang, ya. Jadi ketika sudah diputuskan bahwa peserta dari PSAT hanya kita yang diwakili oleh Mas Andreas Kasih, ya tentu kursi dari Pak Taufik harus disingkirkan. Nanti kalau dia tempati bagaimana? Nanti buat foto, buat gayaan di medsos selama peserta ya ini tidak bagus ya. Bahkan ID card kita juga minta dilepas. ID card dan ID card peserta kita juga minta dilepas. Dan akhirnya dilepas, ganti yang ID card panitia, maksudnya beliau. Jadi mungkin ya Mas. Ya, jadi mungkin intinya kita bantu panitia lah ya. Kita juga nggak keberatan. Mas Sukri juga mungkin pengen olahraga sejenak lah ya, pindahin kursi kan gitu Mas Riz jawabannya ya. Ya. Boleh. Biar panitia ringan tugasnya ya kan. Sudah kita bantu. Alangkah baiknya orang Esatrate ini ya kan, bantu panitia walaupun bukan panitia. Oke, terus yang kedua ini Mas Riz, ada yang lucu lagi yang beredar ya. Itu kenapa Mas Rosadi nyari seseorang kok sampai di dapur-dapur tuh? Ada apa di dapur itu? Atau mau nyicip kuenya, kayaknya enak-enak kuenya. Itu Mas Riz. Kita kesel aja Mas Eko. Kita sudah memberikan berita yang benar melalui video yang kita upload yang berbicara Mas Sukri sebagai wakil LHA Pusat dan juga koordinator Humas Pusat telah memberitakan sesuatu yang benar yang terjadi di Munas. Mereka nggak ada yang percaya, bahkan ada yang jabri saya menuduh saya ini berbohong, ya kan? Nah, kita bingung mau menceritakan, mengabarkan yang benar yang mereka bisa percaya ini melalui cara apa lagi, sehingga kita mengkonfirmasi ke beberapa panitia yang lain. Kebetulan kemarin kita mengkonfirmasi ke panitia-panitia yang di depan dilarang oleh keamanan. Jadi yang ada kemarin yaitu di dapur ya. Di dapur kita tanya. Itu masih baik ya Mas Riz ya. Kita cari di dapur ya. Ya daripada cari di tempat lain. Untung kita nggak cari di kamar mandi ya Mas Riz. Ya. Nah, cuman kemarin kita sempat ke kamar mandi dan sangat bersih, dan itu tentunya panitianya sangat bagus itu. Ya.
Jadi untung aja nggak kita cari ke kamar mandi ya kan, masih kita cari di dapur lah. Siapa tahu lagi icip Dan kanan ya. dengan itu kita dapat jawaban yang sangat sangat jujur, sangat bagus dari panitia kemarin. Ya, Ternyata beliaunya terkenal baik. juga. Ya, saya kira itu kejadian-kejadian Ada di bawah. Sama Mas Kacang dicari Ya. di bawah mana? baik. Rupanya Pak Taufik panitia. Baik. Ya harus ada. Ya begitu. Baik. Oke, baik Mas Tris, itu dua kejadian lucu yang saya kira perlu ada penjelasan kenapa sampai Mas Supri Ketua Ihlam melakukan seperti itu dan kenapa Mas Rosadin ya sebagai Ketua Ihlam melakukan itu untuk mempertegas bahwa sebenarnya itu bentuk protes kita secara lucu ya. Kita parodikan lah kira-kira gitu ya protes kita ya Mas Andreas. Betul. Kita parodikan. Dan juga kita ngimbangi lah untuk orang yang bebal dan kita juga Oke. Ya. Baik, sebelum kita nanti ke Mas Sutris kembali, saya ingin menyapa Kang Mas Andreas. Mudah-mudahan Kang Mas Andreas masih bersama kita. Mungkin beliau akan istirahat. Mas Andreas, apa kabar Mas Andreas? Ya, kabar baik. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Kami semua mewakili warga Persaudaraan Kreatif Ternate seluruh dunia mengucapkan terima kasih Kang Mas atas kepesertaan Kang Mas mewakili kami semua di Munas IPSI ke-15 di Bogor. Kang Mas, mungkin langsung saja barangkali bisa diceritakan hal-hal yang Kang Mas alami dan Kang Mas rasakan yang tidak kami alami dan tidak kami rasakan di luar Kang Mas. Yang mungkin perlu di-share, perlu dibagi ke saudara-saudara agar saudara-saudara semakin semangat nih, bahwa yakin benar yang terjadi di dalam Munas itu seperti yang diceritakan Mas Sutris dan memang bukan hoax gitu ya Kang Mas Andreas. Mungkin monggo Kang Mas untuk saudara-saudara kita. Tadi matur nuwun Mas Eko. Ya, selamat malam, salam persaudaraan untuk kita semuanya. Selamat malam. Jadi begini Mas Eko dan saudara-saudara yang lain. Apa yang diceritakan Dek Tris itu ya memang benar, tapi ada sebuah kronologis awal, mengapa dari pihak pengurus besar itu tidak tahu permasalahan di Desa Ternate. Ya, di lingkungan PB ini kan kebanyakan orang-orangnya saudara Mr. T itu. Mr. T itu menjadi pengurus PB itu sudah 20 tahun. Ibaratnya orang itu cengkeramannya sudah kuat, apalagi dia wakil ketua umum PBFC waktu itu. Dan banyak orang-orang Desa Ternate yang ada di PB. Jadi surat-surat yang pernah dikirimkan dari pusat pemberitahuan itu tidak pernah sampai. Ya, dengan bahasa dibuang sampah. Nah, terakhir Dek Sutris yang mengirim sendiri ke PBFC dan diterima oleh Saudara Fahmi mungkin ya, Saudara Fahmi bahkan ketemu sama Mr. T. Tapi itu pun tidak sampai dibuang sampah. Nah, akhirnya 3 minggu sebelum Munas, ada beberapa teman saya yang di PBFC tanya saya, kok Desa Ternate-mu kok nggak ada pengurusnya, gitu. Nah, akhirnya saya cepat-cepat ambil sikap untuk segera Madiun ini mengirim surat kembali ke PBFC. Nah, untuk dikirim diberikan ke Mas Dedi. Mas Dedi nanti mengantarkan sendiri ke orang PB teman saya. Ya. Akhirnya diberikan ke sana hari Sabtu, itu nyampe hari Senin. Nah, itu Mas Is, ya, saya lewat Mas Is supaya merintahkan Pak Supri untuk segera ke PBFC didampingi Dek Trisno. Nah, di sanalah ketemu dengan Pak Beni Gautama. Itu juga menyikapi surat dari PBFC, di mana kami dua-duanya mau diundang. Nah, dua-duanya diundang untuk inkrah kami. Istilahnya kami mediasi siapa yang dikirim atau dua-duanya
jadi peninjau lah, dan harga diri. Makanya kita kirim Pak Supri dan Dik Tris ke mana, ke PBFC itu karena menyangkut harga diri, kehormatan SHT. SHT ini organisasi yang besar, organisasi yang sudah mencapai 100 tahun. Kita punya kehormatan dan harga diri, tidak dengan mudahnya direcehkan, itu kan kita nggak mau gitu. Akhirnya Pak Supri dan Dik Tris ke Jakarta. Maka setelah itu bisa menjelaskan ya, antara Pak Supri, Pak Beni, dan Dik Tris, terjadilah sebuah perbincangan yang menarik. Tidak perlu saya buka di sini apa sih isinya, karena nanti nggak bagus juga. Akhirnya berangkatlah kami ke, nah, kebetulan kenapa kok Mas Andreas jadi dikirim? Ini kan urusan organisasi sebetulnya. Dewan Pusat turun gunung itu kan. Karena apa? Suatu kebetulan saya punya hubungan primordial pada waktu zaman saya menjadi seorang atlet dulu. Ya, banyak teman-teman saya pelaknas dulu yang sekarang di PBFC, sehingga ibaratnya perang itu kami tahu medan perangnya. Tetapi saya harus dikawal. Nah, pengawal saya ini kan 3 orang ini, orang hebat-hebat ya lah ini. Ya, dari berbagai macam tipe, ada Dik Tris, ya, tipenya seperti itu ya, tipe provokator ya. Cak Rosadin ya, sendiri tipenya ngotot. Nah, yang hebat lagi ya tipe ya juga ngeyel positif, Pak Supri. Ya. Jadi selain didampingi dulur-dulur dari Jakarta. Memang apa yang diceritakan Dik Trisno ini luar biasa sebetulnya. Kami datang, registrasi saya, you know, ya suasana itu sudah nggak enak gitu. Di hawa sejuk Sentul, orang memandang kami ini seperti orang, wah ini SHT mana kan gitu. Ya, tapi ya kami cuek aja. Akhirnya kami absen itu memang ada 10 perguruan historis itu nama pada waktu itu surat mandat belum saya serahkan. Namanya masih R. Murjoko HW, Ketua Umum Setiati Trate. Nah, karena saya mendapat mandat, saya tanda tangan. Masih ingat saya? Itu ada 10. Ya. Nah, si saudara Mister Ngeyel itu kayak orang bingung gitu loh. Dia mau absen, kok enggak ada namanya. Wah, jalan dia wirawiri kayak orang, ya enggak tahu. Akhirnya tiba-tiba kok ada 1 itu tambah. Akhirnya sore hari ya di ruang krisis center, mereka dari Pak Beni minta ketemuan dari Ketua Umum Mas Murjoko sama Mr. T, ya toh, difasilitasi sama Ketua Panitia Pak Beni. Ada beberapa steering komite. Nah, ini grand design apa lagi? Nah, begitu Mas Murjoko mau untuk mediasi, negosiasi, kami masuk. Dik Tris, Dik Rosadin masuk, saya masuk. Ya, ikut mendampingi. Nah, karena Mr. Ngeyel itu merasa, wah, percaya diri, nah, saya pasti menang, dia sendirian. Ya, ternyata Grand Design bisa lihat orang-orang SC di situ, nah, ini kan orang-orangnya dia semua. Nah, ini sudah semacam penjebakan kalau saya bilang. Makanya dia berani. Tapi kami tidak takut. Kalau benar kenapa harus takut? Kan gitu prinsip Indonesia. Maka di daerah-daerah harus begitu. Kalau saudara benar, kenapa harus takut? Gitu. Terutama Lampung. Ya, kalau benar, kenapa takut? Gitu. Nah, itu yang ada prinsip ya dalam otak kami. Kalau kita benar, kenapa harus takut? Benar adalah benar, salah adalah salah. Mr. T berbicara pertama itu dengan gagahnya ngomong begini. Bla 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 ngomong, ya kalau saya minta, kalau bisa yang mewakili PSHT itu adalah saya. Mas Murjoko hanyalah peninjau. Menyakitkan sekali. Nah, Dik Tris mencolot. Wah, kalau begini darah saya mendidih ini. Wah, anak muda kan, darahnya mendidih itu Dik Tris itu.
Nah, dengan santainya, oh saya ini yang harus mewakili TSHT, Mazmur itu peninjau. Nah itulah kurang ajar tuh itu. Jadi dia itu siapa kan gitu. Nah, akhirnya kami diskusi debat rame sampai 2 jam. Nah, bahkan alternatif kalau bisa dua-duanya ikut Munas, ya kami tidak mau toh. Wah, akhirnya keputusan yang terjelek nanti dua-duanya tidak ikut. Nah, tapi kami tidak mau. Permasalahan belum selesai, kita cut. Sudah Pak Beni, kami minta izin waktu 1 jam. Pak Beni jawab 24 jam saya izinkan. Nah ini kesempatan akhirnya kita keluar sehingga jangan sampai pembicaraan-pembicaraan yang di bawah kita sudah emosi itu terucap akhirnya menjadi kita blunder. Ya, jangan sampai rem blong. Semangat remnya blong bahaya nanti. Nah, akhirnya kita cut sehingga kita tunda besok. Begitu besoknya saya mau masuk ruangan, ya toh, loh, kok kursinya 2, namanya SHT di tengah, nggak mau saya duduk, saya keluar lagi. Di situ sudah ada tasnya orang ngeyel itu. Orang ngeyel ini datang jam 5 pagi mungkin ini, ya toh. Nah, tasnya di situ ketemu Pak Sukri. Nah Pak Sukri durusin aja itu gimana? Akhirnya Pak Sukri ngurusin ke krisis center ruangan itu. Terjadilah perdebatan, ya bla 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 bla, berbicara hukum. Akhirnya di situ Pak Beni bicara dengan Pak Sukri, tapi Pak Prabowo on, HP-nya on, sehingga mendengarkan. Oh gitu. Nah, ya akhirnya diputuskan, sudah saya putuskan yang mewakili adalah Persaudaraan Sejati Trate, pimpinan Ketua Mazmur Joko. Nah, begitu itu selesai. Itu yang menyatakan Pak Beni ya? Pak Beni, nah, karena di backup oleh Ketua Umum. Apapun keputusan dari Ketua Pelaksana akan di backup oleh Ketua Umum. Nah, maaf aja, artinya Pak Prabowo Pak kan bukan orang. Pak Prabowo memantau dan mengetahui keputusan Ketua Panitia untuk memutuskan PSHT yang sah, yang ikut adalah kita ya Kang Mas ya? Iya jelas, makanya dalam pidatonya beliau mengatakan kalau kalah itu ya legowo, jelas sebetulnya itu. Nah, beliau dengan membaca keputusan itu aja sudah paham. Oh yang menang ya ini yang harus legalitas hukum. Tuh. Itu yang terjadi. Maka dari itu masalah Mahkamah itu kan jelas. Kenapa Mazmur Joko itu duduknya itu di depannya persis Pak Prabowo. Ya. Itu dikawal sama Mas Rosadin. Mas Rosadin, Mazmur dikawal di dalam. Itu tempat duduknya Mazmur Joko itu sempat dipindah 3 kali. Lucu itu. Jadi orang daerah dari sana akhirnya dudukkan di tepat di depannya Pak Prabowo. Yang Mister Ngeyel itu tadi, orang ngeyel itu di pojok pinggir itu. Nah, tapi yang namanya dia itu kan ngeyel atau dusel-dusel pengen foto, ya pengen foto kan ya seperti itu kan gitu. Nah akhirnya Deko Pak Muldoko komunikasi, awalnya Pak Prabowo enggak tahu ini siapa di depan. Begitu dibuka maskernya, loh Madiun ya? Nah, Pak Prabowo bilang begitu. Oh iya, ya. Gimana Madiun? COVID-nya gimana? Wah, padepokannya bagus ya. Nah, Mazmur Joko mengundang pada kesempatan itu untuk 1 abad tahun depan, mengundang untuk bisa hadir. Pak Prabowo bilang, saya tunggu undangannya. Ya, siap. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya setelah terus saya mengikuti, mejanya ya hanya saya satu, SHT absennya akhirnya 10, absennya Mr. T itu nggak ada. Jadi kalau orang-orang yang di luar itu ngomong, wah itu di dalam ya wajar, di dalam mau panitia kok, ya toh. Nah, panitia kan bisa ngangkat-ngangkat, kalau saya minta minum kan bisa perintah panitia, Dek tolong minum saya habis, tolong diambilkan, kan bisa saja kalau gitu. Iya toh.
Nah kalau dicari di dapur mungkin lagi korah-korah kan bisa aja deh, terus itu kan ya berlinding ini juga. Cari mungkin korah-korahan itu. Ya, jadi anu Deko, ya saya pun di sana memang makan pun hati-hati saya. Ya, walaupun makan enak hotel bintang 5 pun ya jadi nggak enak. Ya. Karena Esatrate bukan milik Andreas, bukan milik Pak Mun, bukan milik Mas Is, tapi milik semuanya. Menjadi tanggung jawab bersama. Jadi yang di daerah-daerah ya juga harus bertanggung jawab di daerahnya. Jangan semuanya dikasihkan pusat. Pusing pusat itu nanti. Nah, ya itu. Jadi bagi kami tanggung jawab yang diberikan ini semuanya adalah tanggung jawab bersama. Yang tak lepas itu adalah doa dari saudara-saudara. Jadi ini yang bekerja ini bukan kami sebetulnya. Gusti Allah, tangan Tuhan yang bekerja untuk diri Esatrate yang benar. Ya. Kita ini hanya menjalankan, ditunjukkan jalannya. Mohon diceritakan kepada kita, apakah seluruh peserta Munas yang mana ada 34 utusan pengurus IPSI provinsi itu pada saat ini di Munas kemarin pada akhirnya mengerti yang sah Esatrate itu hanya satu, pimpinan Pak Murjoko. Oh ya, pada waktu penetapan Tatip pasal 8 itu ditetapkan yang mempunyai hak suara dan memilih berbicara itu ada 51 suara. Di mana 34 Pengprov, 10 perguruan historis, 6 perguruan besar, dan 1 dari pengurus PB yang lama. Pada waktu itu Tatip itu dibacakan, masuk 10 perguruan historis di mana ada salah satu peserta dari Pengprov IPSI Jawa Timur namanya Cak Muslih, Cak Dul. Itu menginterupsi sidang. Interupsi bertanya, ini dari Persaudaraan Sejahtera siapa yang mewakili? Karena pada waktu saya tadi masuk ruangan terjadi sedikit insiden. Insiden geser kursi, geser tas, dan meminta etikat peserta yang bukan haknya. Nah, maka Cak Dul dari Pengprov IPSI Jawa Timur bertanya itu. Akhirnya dari pimpinan sidang dan teman-teman, oh Esatrate sudah ada 1. Nah, saya ngacungkan tangan, jempol. Nah, tapi saya minta berbicara. Nah, pimpinan sidang nyetop saya. Gini, jangan. Oh, enggak bisa, saya punya hak bicara. Gitu. Akhirnya saya berdiri, saya langsung jalan ke mic, saya mengatakan begini. Saya adalah dari Persaudaraan Setia-Hati Trate yang berpusat di Madiun. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum kami, Mas Murjoko, dan Ketua Dewan Pusat, Mas Isbiantoro. Saya, Andreas Eka Sakti, mendapatkan mandat penuh dari organisasi Persaudaraan Setia-Hati Trate yang berpusat di Madiun. Jadi, saya yang mewakili dan Esatrate hanya ada 1. Itu yang saya tegaskan. Akhirnya semuanya disetujui dan tidak ada masalah. Semuanya bisa mengamini. Jadi tidak ada masalah. Jadi jelas di situ saya berbicara di forum bahwa Esatrate hanya 1. Dan saya adalah yang mendapatkan mandat organisasi dari Persaudaraan Setia-Hati Trate. Pimpinan Mas Murjoko dan Mas Is. Jadi jelas itu Mas Riz. Jadi saya kira mungkin kalau Pengprov Lampung hadir, tahulah. Coba ditanya aja, kalau yang mewakili itu ngomong tidak dengar, berarti dia bohong. Dan itu, ya. Karena penetapan Tatip itu jelas, gitu loh, ya. Jadi itu, Riz. Terima kasih, Kang Mas. Lanjut, Mas Eko. Baik, Kang Mas. Kemudian ini penting, Kang Mas. Pada akhirnya kan Persaudaraan Setia-Hati Trate karena ini sudah terjadi mendukung Pak Prabowo kembali menjadi Ketua Umum PB IPSI. Itu mungkin bisa diceritakan, Kang Mas, alasannya kenapa mendukung Pak Prabowo kembali? Iya.
IPSI ini kan punya program visi Road to Olympic. Jadi kita ini mempunyai target pencaksilat untuk bisa mengikuti Olimpiade, terutama nanti Olimpiade tahun 2032 di Australia. Maka yang bisa saat ini mengangkat pencaksilat masih Bapak Prabowo. Ya, jadi saya melihat Pak Prabowo dalam pidato-pidatonya selalu mengatakan sebuah kelegoan yang kalah itu yang ngaku kalah, ya, ibaratnya yang benar adalah benar, kejujuran dan kehormatan serta harga diri. Itu yang dijunjung sifat kesatria. Kesatria itu mengakui kalau salah, kalau kalah ya kalah. Harus berani untuk bergabung. Nah, itu yang selalu ditekankan oleh beliaunya. Demi sebuah persaudaraan. Nah, kalau yang sebelah itu kan ngeyel, bahkan tanggal 18 hari ini mengadakan pelantikan di Borobudur. Jadi pihak sebelah itu masih ngeyel. Hari ini mengadakan pelantikan pengurus di Borobudur dengan tenda. Ya. Tuh, mungkin Detres sudah tahu itu. Dengan tenda di Borobudur. Ya mesake jane, kasihan di pinggir jalan mengadakan pelantikan sudah tidak punya gedung gitu loh. Jadi kayak orang kalau saya melihat itu ngeyel, bahkan foto itu dusel-dusel sebetulnya Deko. Jadi di mana-mana itu eksis pengen foto di dekatnya Pak Edi Nalapraya, ada Pak Prabowo kemana diikuti dusel. Jadi ibaratnya ya kalau saya sih malu sih ya, kok harga diri saya pakai sakral kok. Dia kan nggak pakai sakral. Ya toh. Sakral itu adalah kehormatan. Nah, kalau dia orangnya satrate, ya dia pasti pakai sakral. Nah, dari wakil sepuluh kuburan historis yang memakai baju sakral adalah saya, bukan lainnya. Karena itu adalah kehormatan saya. Nah, harga diri saya sebagai warga Satrate. Jadi Pak Kipot itu panitia itu. Kalau masih ngeyel itu orang yang ngeyel itu, aduh, kasihan saya, sakit itu. Ya, nah terkait dengan status Mr. T tadi sebagai panitia, Kang Mas, saya ingin klarifikasi soal beredarnya ucapan selamat. Apakah memang sudah ada penyusunan pengurus ini? Belum, masih. Mr. T itu ngaku-ngaku jadi waketum lagi gitu, Kang Mas. Belum, ini ada formatur. Formaturnya itu ya, satu dari DKI wilayah Barat. Ya, wilayah Barat itu diwakili oleh Pak Fajar Panjaitan dari Pemprov DKI. Ya. Lalu dari wilayah Sumatera diwakili Bu Dahliana. Jadi saya jelaskan, kalau dari 10 perguruan historis diwakili oleh dari Perpi Harimurti, ya, namanya Profesor Dr. Siswantoyo, ya, terus dari Sumatera Ibu Dahliana, itu dulu atlet, ya, Ketua Pemprov Sumatera Utara, lalu Pak Fajar Panjaitan dari DKI, yang satunya Dr. Jalaluddin Salampesi dari Maluku. Ya, terus satunya Laksamana Madya Jayeng dari perguruan besar, ya. Itu jadi itu yang mewakili jadi formatur. Kenapa kok Satrate tidak menjadi formatur? Ya, ini kan harus sadar dirilah. Ya. Situasi kita seperti ini, ya, menjadi pusat perhatian. Mungkin Deko enggak tahu ya bagaimana saya duduk di depan sendiri jadi pusat perhatian. Iya. Jadi pusat perhatian, ya, duduk di depan besar sendiri, ya toh. Jadi pusat perhatian. Oh itu loh Satrate. Ya mungkin maaf aja yang selama ini membuat gaduh. Ya, saya sempat ke beberapa teman, saya minta maaf, bukan historis, teman-teman mohon maaf kalau selama ini Satrate sudah membuat tidak nyaman di Pemprov.
di daerah-daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, di perguruan-perguruan, saya juga mohon maaf apabila Esatrate selama ini 5 tahun ini tidak menjadikan kegaduhan inilah. Ya. Jadi itu saya sampaikan semuanya. Ya. Jadi kita yang penting target dari awal, sing penting iso mewakili Esatrate di Munas ISI. Inilah sebuah kehormatan bagi diri kita. Apapun mereka mau ngomong, silahkan mereka ngomong. Sekarang mereka pelantikan, silahkan pelantikan. Nanti akan episode berikutnya di Polda Metro, mungkin di Kris nanti itu tidak perlu dibahas di sini. Episodenya lain itu nanti. Ya. Jadi itu melawan orang yang tidak punya malu. Kita ini. Baik, terima kasih Kang Mas Andre atas penjelasannya. Ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi pada seri berikutnya. Tapi pada intinya tadi poinnya adalah bahwa susunan pengurus PBIPSI sampai hari ini masih dalam proses ya Kang Mas ya. Formatur 30 hari. Terima kasih, mantap. Selamat atas keberhasilan saudara-saudara PSAT untuk menjadi salah satu peserta Munas IPSI, dan ini sebagai sebuah pengakuan real atau pengakuan yang faktual tentang keberadaan Esatrate. Jadi begini, untuk saudara-saudaraku semua mungkin yang mengikuti Zoom ini, bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua, berkah kesabaran kita semua. Kami ini, saya dan tim NHA dan yang lain-lain di belakang layar, ini hanyalah sekedar menjalankan amanah saja. Tanpa doa, tanpa semangat dari saudara-saudaraku semua, ini tidak akan mustahil terjadi. Jadi, saya berpesan bahwa kemustahilan ini, mukjizat ini bukan dari kita yang pandai, tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, pesan saya, tolong yang di daerah-daerah bisa menjaga kondusivitas, ya, mulai penegakan hukum, biarlah aparat yang menegakkan hukum, bukan kita nanti. Ya, serahkan pada aparat. Lalu yang ketiga, kita harus punya keberanian untuk menegakkan sebuah kehormatan dan harga diri. Kalau kita benar, kenapa harus takut? Pesan saya, kalau kita benar, kenapa harus takut? Sebelah itu juga manusia biasa. Tidak hebat-hebatnya, tidak ada sebuah ketidakjujuran itu menang. Orang tidak jujur, suka bohong, pasti akan jatuh dengan sendirinya. Saya kira itu, saudaraku semua, ya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dukungannya selama ini. Kami hanya menjalankan tugas. Ya. Mohon izin ya, saya untuk bisa off. Okay. Sukses untuk saudara semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perlu kita baris bawahi adalah pada saat ini semua Pengprov di seluruh Indonesia yang hadir di Munas pada saat ini telah mengetahui bahwa Munas hanya menerima satu peserta dari PSAT yang sah, yaitu pimpinan Kang Mas Murjoko. Di luar itu termasuk kelompoknya Pak Taufik tentu saja tidak sah, ya, tidak bisa menjadi peserta Munas, sehingga dengan demikian pengurus provinsi nanti bisa menyampaikan kepada seluruh jajaran termasuk pengurus kabupaten kota di wilayahnya bahwa yang pada saat ini yang sah menurut PBIPSI adalah PSAT pimpinan Kang Mas Murjoko. Ya, ini tentu saja sudah dipertimbangkan, yaitu putusan-putusan hukum sebagaimana yang telah kita menangkan. Ya, sekali lagi, menurut saya ini adalah masa-masa terakhir ya kelompoknya Pak Taufik, karena pada saat ini
di bidang hukum sudah kalah, ya, di bidang-bidang lain sudah pada mengerti. Satu-satunya yang masih melindungi kan PBFC yang kemarin-kemarin. Nah, sekarang ini sudah tidak lagi, sehingga legitimasi dari sebuah perguruan silat itu adalah IPSI, puncak tertingginya adalah PBFC. Nah, sekarang ketika PBFC sudah mengakui yang sah hanya kita, maka tentu ini akan diikuti oleh IPSI di seluruh tingkatan. Apakah itu provinsi, kabupaten kota, bahkan tingkat kecamatan. Jadi tidak ada alasan lain nanti di IPSI kabupaten kota manapun untuk tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh PBFC yang dalam hal ini termanifestasi di Munas ke-15 tahun 2021 ini. Yang sah, syaratnya hanya satu, pimpinan Kang Mas Joko. Demikian. Baik, terima kasih Mas Trisno yang sudah memberikan penjelasan. Saudara-saudaraku seluruh warga Perseorangan Sejati Trate di seluruh dunia. Demikian sesi kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita jadikan sebagai acuan untuk bergerak di tingkat cabang, di tingkat daerah masing-masing. Sekali lagi, mari kita manfaatkan kemenangan kita di Munas PBFC ke-16 ini untuk menjadi langkah selanjutnya kita bisa bergerak di tingkat cabang dan di tingkat yang lebih rendah lagi. Terima kasih Mas Tris, semoga ada manfaatnya. Saya atas nama pribadi mohon maaf kalau ada salah kata di dalam memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sehat Trate Jaya.